Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini presentasi laporan kemajuan. Saya review dulu sebentar dari awal, Pak. Jadi ingin menentukan eksistensi global dari teori Maxwell-Klein-Gordon dengan coupling umum di 4 dimensi Minkowski. Nah, seperti yang sebelumnya, di sini kita mulai dari Lagrangian di persamaan 1, di mana kita tambahkan coupling H, K, dan GAB. Nah, dari sini diperoleh persamaan gerak. Ini persamaan 4 dan juga persamaan 5. Nah, terus dari Lagrangian tadi juga didapatkan tensor energi momentum, sehingga bisa kita dapatkan energi dari sistemnya. Terus langsung ke solusinya tuh diperoleh dengan mengubah persamaan gerak tadi ke dalam bentuk persamaan diferensial parsial non linear, jadi sehingga bisa nanti menggunakan analisis PDE. Nah, bentuknya itu seperti pada persamaan 16 dan 17. Jadi solusinya pakai metode spherical means method, bisa didapatkan solusinya di persamaan 18 dan juga persamaan 19. Nah, persamaan 18 dan 19 ini yang nantinya harus saya estimate ke energinya dan juga ke bentuk L infinity normnya dari F dan juga D gamma V-nya. Nah, bagaimana caranya? Pertama saya harus tentukan dulu kondisi gauge-nya dan kondisi dari coupling umumnya. Yang pertama untuk potensialnya sendiri, di sini saya asumsikan memenuhi kondisi persamaan 22. Ini maksudnya inisial datanya, awalnya V0-nya 9,0, terus turunan pertama terhadap medan skalarnya itu juga sama dengan 0. Ini kayak initial value problem. Jadi kondisi ini mengharuskan bahwa order terendah dari V haruslah fungsi kuadrat. Sebenarnya yang sesuai dengan ini tuh misalkan di suku massa pada persamaan Klein-Gordon juga bisa potensialnya bentuknya V4 teori atau persamaan Sine-Gordon gitu. Nah, tentu juga ini Lagrangian 1 itu harus invarian terhadap transformasi lokal U1 pangkat N. Terus juga dipilih kondisi gauge-nya kebetulan temporal gauge. Nah, kalau untuk coupling umumnya ini yang kalau yang sebelumnya kan saya juga pilihnya bentuknya seperti ini, cuma agak beda, Pak. Sebelumnya tuh di sini saya pilih L lambda sigma dan M lambda sigma itu hanya suatu konstanta gitu, atau fungsi konstan lah bisa dibilang. Ini kan sama aja seperti ini, apa namanya, harga mutlak dari V kuadrat kan? Harga mutlak dari V kuadrat? Ya, gitu. Ya, sebelumnya itu. Ya, sebenarnya ini juga bisa didefinisikan harga mutlak dari V. Ya, ininya pangkat setengah gitu. Ini pangkat setengah, cuma saya nggak jadi pangkat jadi gini aja lah gitu. Ya. Saya coba. Lagi pula memang bentuk seperti ini memang ini bentuk yang menjamin U1 invarian kan, karena kita kan bicaranya Maxwell. Iya, iya. Oke, ini saya ambil seperti ini. Jadi saya peroleh juga untuk turunan pertama dan turunan keduanya yang nanti akan dipakai untuk estimate-nya. Nah, ini yang baru tuh di sini, Pak, di modifikasi energi nomnya. Jadi yang pertama. Satu hal lagi juga, H lambda sigma itu berarti berlaku seperti metrik ya. H lambda sigma ya. Iya, Pak. Iya. Dan dia harus invertible. Iya. Kalau K lambda sigma tidak harus invertible ya. Tapi H lambda sigma ini harus memang harus invertible, karena di sini juga ini kan energi sistem yang diperoleh, Pak, dari tensor energi momentum. Di persamaan 28 di sini ada muncul suku H, kalau K-nya nggak muncul ya. Terus kalau GAB-nya juga muncul. Nah, jadi sebenarnya saya di sini definisiin terinspirasi dari papernya yang Kleinerman sama Macedon. Dia kan juga definisikan approximate energy norm kalau nggak salah dia namanya tuh. Nah, bentuknya tuh mirip seperti ini. Cuma beda di dua suku terakhirnya sih, Pak. Kalau dia tuh ada VL2 tambah turunan dari VL2-nya gitu. Nah,
Cuma di sini yang saya kan definisiin ini, berarti kan saya harus buktikan bahwa si J-nya ini atau modifikasi energi saya itu memang finite juga gitu, sehingga bisa saya pakai untuk estimate selanjutnya gitu. Nah, untuk pembuktiannya ini saya masih cari Pak, belum dapat, soalnya saya masih tadinya awalnya mau saya baru asumsikan dulu, tapi harus saya buktikan. Ini belum saya nemu, masih saya otak-atik untuk yang pembuktian ini. Sorry, bentuk energinya tadi saya lihat ke atas coba. Nah, yang ini Pak. Oke. Nah, sebenarnya ini tuh kalau dibentuk dalam L2 Pak, itu sebenarnya kalau yang suku H yang ini tuh sebenarnya tinggal pangkat setengahnya dari ini gitu, dari yang E0 yang ini. Nah, ini tuh H E kalau dihitungan sih Pak, karena lebih kalau misalkan saya langsung ke energi, ya Pak? Ya kalau langsung ke energi kayaknya panjang banget gitu dan muter-muter terus gitu. Jadi saya coba ini terus, makanya nah yang pertama saya harus estimate dulu persamaan geraknya Pak, karena di setiap suku estimate di persamaan gerak di L2-nya. Nah, ini saya misalkan contoh yang ini, yang persamaan gerak yang pertama, itu saya substitusi persamaan gerak di persamaan nomor 4 tadi, terus saya pakai Minkowski inequality, jadi seperti pada persamaan 33. Nah, terus saya masukkan si H lambda sigmanya. H lambda sigmanya bentuknya ini kan inversinya, berarti yang baris pertama yang ini, yang ada L atas dan ini. Nah, ini bisa saya estimate ke fungsi modifikasi energi saya, asalkan syaratnya tuh ini. Syaratnya di persamaan 35. Jadi delta CD VC VD-nya harus lebih besar dari 1, begitupun A-nya gitu. Nah, kalau misalkan syarat seperti ini, apa boleh? Kalau dia itu dianggap konstan aja gimana? Maksudnya gini, masalahnya gini, kan seperti apa kalau kamu lihat yang CP1 ya, CP1 itu kan Taylor-nya itu kan yang log 1 kurang V kuadrat itu loh. Yang kan mana, dia V kuadratnya itu harus lebih kecil atau sama dengan 1 ya? Harus lebih kecil, Pak? Iya, kalau lebih besar. Makanya saya ngeliat itu apa konstan aja. Itu sebabnya kenapa dipilih kayak gitu? Sebenarnya ini Pak, kan yang baris pertama ini Pak, ini kan ada, atau yang baris kedua ini Pak, ini kan ada pembagi di bawah ya Pak. Nah, kalau misalkan ininya lebih besar dari 1, kan saya bisa ke baris yang selanjutnya Pak. Oh gitu. Biar bisa baris ke selanjutnya, terus bisa saya estimate ke bentuk J-nya. Kalau misalkan saya nggak ambil syarat ini, berarti saya harus utak-atik si yang pembaginya ini gimana? Menurut saya gini, kenapa nggak ini aja? Apa istilahnya C dibagi ini itu lebih besar atau sama dengan 1? Oh. Atau lebih besar dari suatu konstanta lah. Oh, berarti input. Berarti input dari H-nya ini kita langsung aja asumsikan bahwa itu lebih besar dari 9,1 gitu ya Pak? Apa namanya? Inverse kenapa? Inverse H lambda sigma. Ini kan sebenarnya munculnya dari sini, dari inverse H lambda sigma. Jadi kan itu apa sih Ki ya? Oh, Ki mah hanya konstanta yang ini Pak, di awal. Nah, yang ini dari definisi persamaan 3. Ya. Jadi biar indeksnya ini aja. Nah, ini maksudnya, ini kan saya ambil bentuk ini. Kalau misalkan saya cari inverse-nya, atau ini kan berarti kan tinggal L lambda sigma dibagi dengan suku ya ininya kan, delta alpha beta, delta AB, VA VB. Ya, bisa sih. Itu kan kamu dapat H lambda sigma seperti itu. Inverse-nya seperti apa? Sebentar. Oh, cuma kamu tulis di atasnya aja. Iya, kayak ini Pak. Nah yang ini. Ya sorry, yang ini. Nah yang ini.
Yang ini Pak, yang baris pertama. Saya tulis gini aja. Nggak, bukan, maksudnya oh, oke, saya baru ngerti. Jadi maksud kamu tuh, sorry bentar, saya pikir lambda sigma ini itu fungsi dari ini gitu. Ini ternyata konstanta kali ini. Iya, konstanta kalikan delta CD, VC, VD gitu. Jadi si L-nya itu memang benar-benar suatu konstanta gitu Pak, atau fungsi Bukan, konstan. maksudnya kalau justru saya mikirnya kalau bisa sih jangan konstanta gitu. Fungsi yang kemarin berarti yang sebelumnya ya Pak, yang umum diambil. aja. Atau Tapi dia kalau misalkan kamu mau, bisa nggak dipilih H lambda sigma itu fungsi yang bounded gitu? Iya, bisa Pak. Jadi ya bisa sih. Kalau kemarin kan saya pilihnya L-nya itu bounded function gitu. Kalau H lambda sigma, lambda sigma itu fungsi dari ini gitu. Maksud saya, iya. ternyata kamu milihnya lambda sigma itu konstanta ya, matriks konstan gitu ya. Kali ini gitu. Iya. Ya buat exercise sih nggak masalah sih, tapi kalau saya lebih prefer, mungkin kan sebelumnya kamu milih tuh apakah H lambda sigma itu apa istilahnya sesuatu kali dengan fungsi bounded ya. Iya, kalau kemarin tuh coba saya ambilnya coba itu yang dipakai. Yang kemarin. Atau kalau misalkan enggak juga kamu nggak masalah. Kamu pakai ini sebagai exercise juga nggak masalah sih. Tapi nanti kita ambil umumnya, mungkin suatu fungsi yang tadi yang V kuadrat ini dikali dengan L lambda sigma, tapi lambda sigma itu juga fungsi juga, tapi dia bounded gitu. Iya. Itu berarti yang kayak sebelumnya berarti Pak. Iya. Iki ada komentar nggak, Bek? Bisa lihat lagi definisi H-nya sebentar di atas tadi. Di atas H-nya. Yang ini Pak. Jadi saya ambilnya ini. Kan H itu kan dikali, berapa jadi munculnya dibagi? Oh, inverse ya? Iya. Inverse Pak. Enggak, saya mikir tuh saya kira ini L lambda sigma ini itu fungsi dari ini gitu. Kalau kemarin tuh saya ambilnya L-nya tuh kan bounded function gitu. Oh, kamu konstan ya. Ya memang gini, kalau U1 ya biasanya memang H lambda sigma itu fungsi dari V kuadrat. Kalau kamu ambil umum aja gimana fungsi dari H kuadrat gitu. Nanti dilihat syarat dari turunan segala macam itu dari estimate, dia harus memenuhi seperti apa supaya kita punya estimate-nya yang finite gitu. Kalau dia bahasanya tuh berarti umum aja Pak, H-nya tuh ya umum aja. Nanti kan kamu buat estimate tuh mol. Kalau estimate itu kan berarti nanti kamu kan pas ngerjain itu kamu punya target tuh kira-kira nih harusnya seperti ini gitu. Nah itu nanti diambil aja syarat supaya dari H lambda sigma ini supaya dia nanti estimate-nya itu bounded gitu. Iya Pak, ya. Saya coba lagi Pak. Jadi, tapi saya belum kebayang sih Pak kalau gimana gitu ya. Maksudnya kenapa? Kalau misalkan koplingnya saya nggak ambil bentuk, kayaknya tuh agak susah gitu ngebondingnya deh. Enggak, justru itu gini kan H lambda sigma ini kamu kan V, V bar di sini. Halo? Iya Pak. Nah, kamu ambil aja langsung ini fungsi langsung dari V kuadrat seperti ini. Tapi L lambda ini kamu jangan bilang konstan. Jadi dia karena H lambda sigma, kamu bilang aja H lambda sigma, tapi dia langsung ke fungsi dari V kuadrat. Iya, baik Pak. Kamu kan nanti dapat ini tuh nyari estimate di situ. Nah, dari situ nanti kamu ini tentukan syarat supaya dia itu dapat bounded ke suatu fungsi energi. Berarti nanti H lambda sigma yang tadi V kuadrat itu dia harus memenuhi apa gitu. Dan dari situ nanti kita baru bisa cari kurang lebih syaratnya apa gitu. Ya baik Pak. Nanti contohnya juga apa gitu. Sebentar, ini sigma modelnya umum kan? Umum ya, Keller. Keller emang ya? Rencananya sih mau ambil Keller Pak.
Tapi kenapa di sininya pakainya delta ya, V kuadratnya 25 tuh? Karena kan norm dari V-nya berarti kan harusnya pakai G dong, bukan pakai delta. GAB ya, Pak. Itu kan VA, VB ya? Iya. Nah, itu kan kalau itu kan berarti dia kan kalau di internal manifoldnya ada metrik yang nggak flat secara umum, berarti kan harusnya jangan pakai delta atau pakai G berarti kan? Oh, ya baik Pak, gitu Pak. Berarti salah. GAB. Oke, berarti jadi dari sini nanti kamu dari persamaan 25 ketika bikin ini ya apa namanya? Dibikin fungsi kayak tadi kata Pak Bobi. Jadi ini sebenarnya adalah notasi fungsi gitu ya. Ya. Jadi nanti yang kamu punya itu dari persamaan 26 dan 27 dan tadi estimate berikutnya yang kamu dapat itu adalah syarat buat si turunan ini, turunan M, si turunan I dan turunan M ini ya berarti. Iya, L sama M. Turunannya terhadap V kuadrat maksudnya ya, terhadap V berarti. Iya. Norm V gitu ya. Okay. Atau gini aja, apa namanya Mul? Ini seusul saya ya. Mungkin nggak apa-apa menurut saya dia pakai delta AB bar gini aja, fit nggak apa-apa. Jadi ini kita sebut aja V kuadrat. Nah nanti yang Kählernya kamu ambil yang kon aja. Jadi K-nya itu sama dengan ini fungsi dari V kuadrat jadinya. Jadi kan dia harus U1 invarian kan. Ya gitu Fik ya kali ya. Ya tapi kan dia tapi kan dia non-linear sigma modelnya dia nggak flat Pak. Kenapa? Sigma modelnya dia nggak flat. Iya nggak masalah. Jadi kalau menurut saya kalau kita ambil ininya pakai delta AB V, misalnya seperti ini lah gitu ya. Terus Kählernya itu dia fungsi dari ini yang delta AB ini. Jadi seperti dia maksudnya fungsi kon gitu loh, kon metrik. Si N berarti kan kalau gini kan? Kenapa? Kalau gini masih N atau berarti? Ya masih CN. Ya istilahnya dalam tanda kutip sih ya masih CN sih betul, masih CN. Betul. Tapi CN juga kan dia CN itu kan kita bisa sebentar. Ya kalau CN memang dia ini sih ZZ bar gitu ya. Iya ZZ bar. Tapi kalau menurut saya sih nggak masalah, tapi kalau saya pikir sih ya kita ambil seperti ini, terus yang Kähler potensialnya juga fungsi dari V kuadrat gitu. Jadi nanti kita normnya memang norm terhadap CN, misalkan terhadap R2N gitu nggak masalah sih, kalau saya pikir. Karena memang kita base-nya itu kan dia dari CN, kita istilahnya membentuk geometri yang kon, gitu, yang Kähler kon. Kalau Kähler kon itu kan dia Kähler metriknya fungsi dari V kuadrat. Memang dia tidak flat betul, tapi kita ngambilnya seperti ini aja agar supaya menjamin dia U1 invarian aja sih. Yang paling mudahnya seperti itu. Jadi gimana Pak? Diambil delta atau G? Ya, diambil delta aja nggak apa-apa. Itu yang aman, yang enaknya seperti itu. Delta AB-nya itu konstan. Tapi nanti Kähler potensialnya, kamu ambilnya istilahnya yang K sebagai fungsi V kuadrat. Tapi saya katakan sekali lagi, bentuk seperti ini bukannya misalnya kalau ini kan bisa kita anggap sebagai vektor. Tapi maksud saya itu bukan norm dalam istilahnya apa ya? Kita ngambil normnya itu dalam CN, gitu. Istilahnya apa ya? Ya seperti inilah bentuknya ya. Tapi maksud saya bukan norm dalam Kähler kon-nya gitu. Tapi dia norm itu dalam
dalam CN yang flat color gitu, bukan yang color cone-nya. Kalau saya pikir itu nggak masalah karena kan itu menjamin U1 invarian kan, baik dari segi coupling dan color potensial juga U1 invarian. Gitu. Jadi bentuknya V kuadrat aja seperti ini nggak apa-apa menurut saya sih. Tapi nanti maksud gini harus dibedakan antara norm di vektor di ruang vektor yang Kähler cone dengan norm di ruang vektor yang flat seperti ini gitu. Jadi kalau yang tadi kata Pak Vicky itu yang dia itu norm curve-nya memang itu kalau kita ambil GAB bar itu yang pakai umum tuh norm di Kähler secara umum baik di Kähler yang flat maupun Kähler yang cone. Tapi kalau saya melihat ini tuh bisa diambil sebagai fungsi dari seperti ini juga nggak masalah. Dan juga K-nya itu fungsi dari V kuadrat juga, sama seperti ini. Karena nanti kalau kita ambil di sini deltanya tidak konstan, jadi lebih susah lagi sih. Tapi kalau saya lihat untuk yang delta, kita ambil ininya seperti ini, saya pikir juga nggak masalah sih. Tapi maksud saya ini bukan norm dari internal manifoldnya, itu aja catatannya. Dia norm dari CN gitu aja. Dan internal manifold itu dibangun dari CN gitu. Jadi cone dia jadi V kuadrat sebagai fungsi dari V kuadrat. Baik Pak. Oke, lanjut ya Pak. Berarti 2627 dimodif ya? Iya. Ini berarti ada suku tambahan dari turunan ini. Turunan ini. Turunan dari L dan M. Ya, L dan M-nya. Ya, L dan M. Iya. Itu kamu nggak usah nyebut labial H pakai L dan M aja, langsung aja H aja. Siapa namanya Mulyanto. Langsung aja H lambda sigma itu fungsi dari V kuadrat, dah itu aja. K lambda sigma itu fungsi dari V kuadrat, dah itu aja. Ya, jadi nanti suku yang 26 ini itu diganti jadi turunan H terhadap V kuadrat ya. Iya. Ya, baik Pak. Oke. Nah, terus yang ini Pak, yang energi ini kalau misalkan saya ambilnya modifikasi energi kayak di Kleinerman misalkan. Karena kan kalau energi saya kan dapatnya persamaan 28. Nah, saya coba definisiin suatu energi kayak persamaan 30. Kira-kira kalau cuma memang saya belum buktikan sih kalau si persamaan 30 ini memang finite gitu. Cuma ini kalau misalkan bentuknya seperti ini, kira-kira boleh atau enggak ya Pak? Itu kan sebenarnya sama ya dengan definisinya si Kleinerman itu ya. Cuman bedanya ada H dengan G aja kan ya. Beda di dua suku terakhir Pak. Yang persamaan 30-nya yang ini yang suku terakhir lah misalkan. Kalau di Kleinerman kan langsung V L2 tambah turunan dari V L2 kan Pak. Oh, sebentar saya cek dulu. Maxwell. Yang modified energy itu yang approximate energy. Iya, yang approximate energy nomor. Dia kan punya dua approximate energy itu. Yang reduce ya berarti ya. Enggak ya, ini mah yang biasa. Yang biasa yang awal Pak. Tadi zoom kuadrat. Oke, biasa ada papernya. Kuadrat H B ya maksudnya ya. Iya. B. Nah, ya sebenarnya bisa aja, cuman yang susah itu
ini kan tujuannya kita mendefinisikan 1,4 ya di papernya sih, itu yang energi tambahan itu. Iya. Itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa dia kalau dia finite di awal, dia juga finite, bukan finite, apa, dia bounded ke polinom ya, 1+T ya. Iya, 1+T. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, di sini kan dia energi yang aslinya si sistem Maxwell-Higgs itu kan ini memang A kuadrat plus H kuadrat ya. E kuadrat plus H kuadrat, jadi 12B itu loh. Iya. 12B. Nah, terus di sini E kuadrat plus H kuadrat itu kan diganti. Iya. Jadi doi amyu ya Pak? Doi amyu. Kenapa? Karena memang di sini mah dia formatnya kan persamaan diferensial dalam A. Jadi dia wave function dalam A ya. Makanya dia menghilangkan semua E dan B, diganti jadi A. Iya. Nah, kalau pakai kerjaannya siapa namanya? Moncrieff, itu kan justru terbalik. Dia kan nggak pakai formulasi orde 2 kan. Dia pakainya formulasi orde 1 yang pakai semi group. Sehingga dia bikinnya ordenya orde 1. Jadi dia pakainya pakai H dan B ya gitu. Nah, saya nggak tahu kalau misalkan sebenarnya itu Pak, saya definisi itu sebenarnya buat pas saya coba estimate, hitung kan ya Pak, kebanyakan tuh agak lumayan susah dan muter-muter gitu Pak. Makanya misalkan, nah misalkan yang ini Pak, untuk estimate-nya yang seperti ini, GAB, D beta, VA, VB gitu kan. Sebenarnya kan ini sama dengan ini ya pangkat setengahnya kan by definisi gitu. Nah terus kalau saya pakai holder inequality berarti kan seperti persamaan yang paling bawah ini jatuhnya kan ke L4. Kalau ke L4 berarti kan nanti saya pakai Sobolev inequality. Kalau ya pakai Sobolev inequality atau Gagliardo-Nirenberg Sobolev inequality. Ini sama kan jadi kuadrat juga, maksudnya L4 tapi kan. Iya, L4. Tapi kan kiri kanan sama kan? Kiri kanan sama ya, jadi kuadrat nantinya. Kiri kanan sama, ini contoh. Berarti kan nanti kalau saya pakai Sobolev inequality kan berarti nanti di sini harus diturunkan lagi dalamnya. Diturunkan lagi dalamnya kan harus diutak-atik terus. Nah, pernah suatu pas saya hitung tuh pernah muncul suku sampai ada turunan ketiga gitu Pak. Iya. Nah itu makanya saya pilih langsung bentuknya J tadi itu sebenarnya untuk biar bisa langsung ke energinya gitu. Kamu estimate ini untuk apa? Gimana Pak? Estimate ini itu untuk apa? Yang GAB ini? Ini mah contoh untuk yang ini Pak. Sebentar, mana ya? Kan nanti itu saya estimate suku-suku ini. Nah ini yang persamaan 18 Pak. Sebentar, kamu ini kan pakai yang Moncrieff ya? Iya. Kenapa digabung dengan yang si itu ya? Beda lagi tuh. Heinerman sama Macedon beda. Jadi misalkan saya langsung aja ke ini Pak, sebentar, estimate lah itu agak bawah soalnya.
Nah, ini misalkan untuk medan elektromagnetik, ambil misalkan contoh suku pertama ya Pak, suku yang ini misal, suku yang ada turunan kedua dari kopling H-nya. Nah, terus karena H-nya tadi saya pilih seperti yang di awal Pak, berarti kan bentuknya jadi seperti persamaan 65. Nah, setelah ini kan langsung saya pakai holder. Kalau ngikutin caranya Montrap gitu. Holder jadi bentuknya seperti persamaan 66 atau dibentuk lain jadi gini kan. Intinya kan pengen si ininya tuh kebentuk L infinity sama di sininya ada suku L2 gitu. Nah, L2 ini yang nanti diestimate ke energi. Iya, betul. Nah, sampai sini berarti kan pakai Minkowski diurai jadi satu-satu. Terus berarti kan saya harus estimate suku-suku seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan contoh suku yang ini yang paling ujung misalkan, ini kan pasti harus saya balikin ke persamaan gerak. Kalau misalkan saya mau ngitung estimate-nya, berarti harus pakai ke Sobolev inequality. Kalau enggak Gagliardon-Renberg inequality, suku yang terakhir ini. Cuma di sini saya coba pakai kayak mu alpha itu datang dari mana? Oh, dari sini ya normnya ya. Yang mana Pak? Ini dari persamaan Pak. Ya. Dari persamaan ya. Contoh misalkan yang ini Pak, yang persamaan 70 misalkan. Yanto, kalau menurut saya mah kamu kan J itu kan kamu dalam ini ya, pakai dalam H lambda terus GAB bar gitu ya. Iya. Kenapa enggak energinya kamu setting aja itu sebagai flat? Nanti yang curve itu kamu estimate terhadap energi yang flat tersebut. Maksudnya Pak? Coba atas fungsi energinya juga. Energi. Terus fungsi energi. Ini Pak. Yang E0, yang E. Nah, yang persamaan 28 ini kamu ambil aja. Ini delta aja. Ini juga delta AB, ini juga delta AB untuk energi mah. Atau kalau bukan yang game. Bukan game maksudnya Pak. Baik. Ini kan datangnya dari persamaan gerak Pak. Kalau ini dari tensor energi momentum Pak. Dari tensor energi momentum itu Pak. Oh gitu ya. Oke. Nggak bisa. Kalau yang 30 mungkin bisa di itu karena 30 kan definisi sama kita dikasih gitu. Kita modify gitu. Kalau yang 30 bisa. Kalau saya yang 28 mah dari tensor energi momentum Pak. Yang J juga. Enggak, kalau yang J yang itu definisi sendiri. Ya biasanya akhirnya itu nanti kita bonded ke J atau epsilon 0. Pada akhirnya nanti. Bayangan saya sih harus ke J kayaknya ya. Kalau J ini mungkin apa dikasih? Kalau saya lagi, cuma saya harus. Halo, putus ya? Halo Pak. Ya. Kalau saya pengennya tuh rencananya tuh ke J Pak. Oke, ke J. Tapi karena kalau sudah pernah berapa kali saya coba ke E0 itu agak susah gitu. Buat dalam tanda kutip seperti fungsional energi gitu. Tapi Pak, putus-putus Bapak. Semua gitu. Baik H lambda sigma, GAB bar gitu. Itu flat gitu sehingga nanti ini istilahnya lebih guna untuk main estimate gitu. Jadi energi E0 ini pun yang dari tensor energi momentum itu bonded ke energi yang istilahnya yang kita definisikan itu yang pakai flat semua gitu. Gimana Pak maksudnya Pak? Saya kok belum nangkep ya? Enggak, maksudnya gini, yang biasanya kan yang kita lakukan yang kemarin di ATMP itu kan kita pakai flat ya, pendefinisan energinya V konstan gitu. Kita nggak pakai energi sih Pak waktu itu di mana namanya di ATMP mah. Halo? Ya. Halo. Kalau yang di ATMP waktu itu mah kita nggak sampai energi karena kan kita masih lokal ya waktu itu. Iya lokal. Nggak dalam artian juga sebenarnya seperti di cara
Feynman juga kan dia memperkenalkan energi yang memang dia bukan dari tensor energi momentum kan ya. Iya, yang J ini yang persamaan 30. Yang persamaan J. Jadi J di sini mungkin Cuman tujuannya ambil flat aja gimana mau? Maksudnya GAB-nya ganti sama delta ya, Pak? Ya, dengan delta. H lambda tuh kamu ambil delta aja semua delta. Nah, nanti kan Boleh, kamu Pak. tinggal membuktikan kalau semuanya itu tinggal membuktikan nanti bahwa epsilon 0 ini juga dia bonded terhadap J gitu. Tinggal dikasih tahu nanti syaratnya apa aja. Ya, Pak. Nanti saya coba, Pak. Jadi kamu ambil flat aja yang 30 nih mungkin. Oke, 30. Karena kan biasanya di flat itu yang kita memang udah jelas dia itu ada syarat untuk bonded kan. Tinggal nanti kita memeriksa syarat di H lambda sigma dengan di GAB bar yang kebetulan kan kita pilih bond dia. Syaratnya tuh apa gitu supaya bonded. Mulyanto coba lihat lagi yang estimate yang tadi mau diturunin tuh yang turunin apa? Yang dari suku-suku turunan V itu. Ini ya, Pak. Ini, Pak. Yang tadi kan yang tadi yang ada yang dari I. Nah, bawahnya lagi. Nah, ini kan punya ini si J 69. Oh, mau ngebuktiin itu maksudnya 69. Kita pengen ngebuktiin 69. 69 itu oh enggak, Pak, ini suku yang ini, Pak, yang pertama, Pak. Oke. Itu lebih kecil daripada JJ. Ya, karena kan J-nya tuh kan ada D besar ya, Pak. ya. Jadi bisa langsung gitu. Nah, maksud saya itu. Nah, terus suku kedua juga ini. Bentar. Kan kalau itu pakai ini ya, pakai holder ya. Nah, kan normal namanya, Pak, kalau misalkan yang 69 ini biasanya kan kita pecah tuh bagi dua pakai holder. Jadi do mu v b L4 atau L berapa gitulah. Misalkan dibagi dua. Nah, karena saya tuh kemarin tuh bingung apakah kan ini kita tuh interaksinya banyak medan, misalkan ada A sama B. Apakah si holdernya itu berlaku gitu untuk banyak medan? Itu sih pertanyaan yang pertama. Tapi saya udah tadi pagi tuh saya coba buktiin bisa gitu. Terus makanya, nah sebenarnya yang ini yang 70, Pak, yang baris pertama yang jadi L infinity sama L2 ini juga sebenarnya saya tuh masih ragu apakah ini bisa atau enggak, karena setahu saya holder itu nggak nyampe L infinity kalau nggak salah. Ya ini mah bisa, ini nggak ada masalah, ini oke yang statement itu mah. Nah, cuman masalahnya kenapa kamu bongkarnya begini gitu. Ini mah jadi malah liar. Yang mana, Pak? Yang 70, Pak? Kenapa nggak kamu ya sebenarnya ini bisa kita kalau misalkan pakai holder lagi, Pak? Bukan. Jadi saya kan ini begini ya bentuknya. Saya bisa ubah sebenarnya ke persamaan 69 sih kalau mau. Jadi yang ini, yang persamaan 70 ini, itu kamu pecah, jadi ada turunan dari do mu, VB, do alpha, VA minus suku ini kan, suku 69. Bentar, saya lihat dulu atasnya, datangnya dari mana sih suku itu? Ini, Pak. Ini kan sebenarnya datangnya tuh dari ini turunan kedua dari H, Pak. Ya, ini kan soalnya pada dasarnya itu sebentar. Yang mana?
Up. Ini kan dihitungnya terhadap KP ya, integralnya terhadap KP. Oke. Iya. Coba turun lagi ke bawah. Ini terhadap KP. Oke. Sebentar. Saya lupa lagi. Ini. Enam ini. 66 ya. Iya, Pak. Ini jadi gini, benar. Nah, yang ini, yang suku 66 ini, yang suku keduanya, itu kan Ya. terhadap KP. Tapi kenapa jadi L2 norm ya? Wah. Bentar, saya juga. Sorry, saya lupa KP itu apa ya? Kon, Pak. Konnya, Pak. Konnya. Apa? Light cone ya? Ya, light cone ya, Pak. Kan koordinatnya kan di kon Light kan. cone yang pas light cone itu. Oke. Nanti kalau rumusnya, sebentar. Simon Kriva kan dia projection dulu kan sebenarnya teh. Ya. Jadi dia projection ambil yang sukunya apa saja, sukunya yang ada headnya itu loh. Ya. Nah, dari situ kan kita bisa tunjukkan sebenarnya kalau yang head itu kan munculnya dia bergantungnya di cone normnya juga. Tapi dia bisa tunjukkan bahwa kalau yang di head itu dia bahwa itu tuh sama gitu. Sehingga normnya terhadap cone itu sama dengan normnya terhadap tapi ini maksudnya yang head mah yang Krongstrom itu ya. Krongstrom itu kan. Iya, yang konstrom, Pak. Yang ini. Nah, estimate-nya mulai dari 237. Kayak yang paling sederhana sebentar, kalau nggak salah ada yang mana? Oke. Jadi pada dasarnya si Krongstrom itu jadi shifting, bukan shifting apa namanya. Oke. Yang ini Pak nih, yang 262. Saya ngikut. Sorry. Yang persamaan 26. Ya, oke. Ini kan jadinya dia L4, Pak. Nah, sebentar, tapi kamu kan di sini pakai head ya. Ada yang pakai head, ada yang enggak ya. Iya. Sebentar. Oh, di sini mah dia nggak ada suku L2 ya, semuanya L infinity ya. Yang ini Pak, yang Moncrief. Yang Moncrief mah. Ini bukannya. Jadi fine. Yang 263. Dua berapa? 263 Pak. Ini kan dia ubahnya ke L2 semua tuh. Ya.
Ya karena energinya kan di L2. Nah, di sini kan berarti normnya itu di define-nya kan over Kp berarti kan ya? Iya. Bukan over R berarti kan? Iya, Pak. Tapi di sini ada ininya sih, ada Jaffe-Taubes invariant argumen katanya. Jadi dia bisa extend ke infinity. Oh ini ya, Jaffe-Taubes. Coba lihat lagi yang tadi estimate-nya. Yang I4 I4 ya tadi tuh. Sorry, nah ini. Yang ini 70, Pak. Jadi kamu pengen ini tuh dibound juga ke J ya berarti. Kalau ke J kan berarti semuanya harus dibawa ke L2 kan? Iya. Semua dibawa ke L2 dan L infinity sisanya yang nggak bisa, Pak. Rencananya tuh gitu. Tapi kan berarti di sini kamu punya ini menarik sih sebenarnya, ini cukup mudah sih sebenarnya. Mudah dalam artian karena L infinity itu dia aljabar. Kalau L infinity itu dia aljabar. Kalau aljabar, jadi suku-suku yang kuadratik itu bisa kamu ganti jadi kuadrat aja. Jadi V kuadrat. Ini kan ada yang pangkat 4, ada yang pangkat 3, ada yang kuadrat, ada yang pangkat 3. Iya, iya. Kamu pakai persamaan gerak berarti itu ya, dari langkah terakhir tuh. Iya, ini dari persamaan gerak, Pak, yang L2. Makanya di awal saya cari dulu persamaan gerak L2-nya apa gitu. Cuma di sini saya belum juga. Gimana, Pak? Yang suku-suku ini, yang suku-suku apa? L infinity ini bisa dibuat misalkan yang suku yang ke pertama ya, itu kan 1 plus V A plus VB. L infinity gitu ya. Itu bisa kamu tulis jadi 1 plus V kuadrat. Kuadratnya di luar ya, maksudnya V L infinity kuadrat. Kuadratnya kuadrat. Gimana, Pak? Aduh, kuadratnya di luar. Oh, di luar, ya, ya. Jadi ini tuh sama dengan norm L infinity kuadrat. Kali 1 plus, ini kan pangkat 4 nih. Jadi 1 plus V L infinity pangkat 4. Yang ini L infinity kuadrat. Yang ini L infinity pangkat 3. Yang belakang turunan terhadap potensial ya. Ya, itu yang ini belum, Pak, yang turunan potensial saya belum tinjau sih potensialnya nanti mau kayak gimana ya. Ya, nah jadi ini tuh L infinity itu dia sifatnya tuh aljabar. Beda dengan L2. Kalau L2 kan dia nggak aljabar. Jadi kalau kuadrat dia harus pakai Sobolev. Yang itu kan apa yang Nirenberg gitu ya. Kalau L infinity itu dia aljabar. Jadi kuadratnya itu bisa keluar, bisa pindah keluar gitu. Oh, oke. Karena kan itu cuma super norm aja kan. Iya. Nah, itu sih, Pak, idenya tuh ke J gitu. Nah, tapi saya belum dibuktiin sih J-nya itu harus finite. Aja. Halo, Pak. Nah, terus berarti kan kamu punya itu, fine ya? Yang mana, Pak? Terakhir. Nantinya, Pak. Nanti kan di Simon Cliff tuh banyak L infinity. Ya, nah L infinity teh, nah ini juga saya belum beres, Pak. Ini teh baru karena banyak banget sukunya teh. Jadi saya baru ngitung sampai kan ada 2 persamaannya, Pak. Persamaan yang elektromagnetik sama yang medan skalarnya. Nggak, sorry, tadi putus. Simon Cliff itu kan tujuannya dia nyari dia yang definisi
Pak, sorry putus Pak. Fungsi N itu loh. Ini tujuannya halo. yang, halo Pak? Ya, halo. Iya. Nah, tujuannya tuh ngebentuk persamaan, kalau ini ya, yang ini Pak, yang 269. Yang nyari fungsi N itu kan sebenarnya. Nyari fungsi apa Pak? Nah, itu kan dari fungsi N itu ya, yang apa? N. Yang N. persamaan 277. 277. Oh iya Pak, ya, nyari N. Coba ya. lihat deh persamaan 277. Iya ini, ya. Nah, di situ nyari tujuannya N supaya dia tunjukkan bahwa itu tuh kan banding ya. Pakai ini apa namanya? Ground wall inequality kalau nggak salah. Ya, nah berarti kan kalau N-nya finite, dia kan udah punya dapet tuh bounded-nya dari sini. Ya. Nah, ini saya juga sama kan, idenya tuh di akhir tuh pengen gitu kan, banyak L infinity. Nanti tuh dia udah punya kan? Udah, berarti kamu gimana? Halo? Sorry. Internet saya payah Oke. Saya ganti dulu wifi-nya sebentar. Oke, halo. Ya Pak, sudah kedengeran Pak? Yuk. Gimana tadi? Ini Pak. Ya. Terus problemnya kamu ngikutin ini apa berarti? Sejauh ini problemnya itu, kalau di sini kan dia ke sini semuanya Pak, ke F dan Devi. Nah, sedangkan saya kan pasti nanti muncul suku-suku tadi. Ya misalkan yang inilah, misalkan yang terakhir, misalkan ini ada V, K, V, B, L infinity kan. Berarti kan nanti kalau kata Pak Vicky yang tadi sebutin, berarti nanti ada V, L infinity aja kan? Kuadrat ya. Berarti kan itu saya harus buktikan bahwa si V, L infinity-nya itu memang bonded juga kan Pak? Itu. Ya. Nah, tapi saya rasa itu nggak akan terlalu masalah. Cuma kemarin tuh yang saya masalah tuh hanya penentuan couplingnya aja sih Pak, yang H sama G-nya. Nah, kalau yang G, saya tuh coba pakai yang ini, yang di ATMP yang Bapak yang di ATMP tuh Pak. Ya. Saya coba bentuknya ini, jadi kan dapat ya bentuk yang seperti ini nih, yang persamaan 50 gitu. Ya, jadi itu samain persis berarti kan ya? Iya, samain persis. Semua sama lah seperti yang di ATMP gitu. Ya udah, terus rencananya tuh itu udah sih, cuma pas penentuan kopling sama, kalau kemarin kan saya estimate-nya tuh ke energi sistemnya Pak. Dan ternyata itu tuh ya lumayan gitu, saya lumayan lama dan lumayan muter-muter gitu. Terus misalkan tadi yang persamaan, kalau misalkan saya ngikutin yang ke energi sistemnya tuh kadang bisa muncul, nah kayak yang ini yang 70 tadi itu kan, kalau misalkan nggak langsung ke L infinity, saya kan bisa pakai holdernya ke L4 semua gitu misalkan. Kalau ke L4 kan berarti nanti ada turunan ketiga gitu. Nah, kemarin tuh saya bingung yang pas nyari turunan ketiga karena estimate-nya kemana gitu. Sebelumnya kan saya coba nggak gini Pak. Sebelumnya kan langsung ke L4 gitu, yang pertama, yang bersama 70 tuh. Ya. Kalau tadi kenapa masalahnya ada turunan ketiga dari mana ya? Saya enggak, ini kalau misalkan saya pakai holder Pak, ya. yang 70 baris paling atas ini, ya. Ini kan bisa ke L4 sama L4. Ya. Nah, L4 itu kalau mau ke L2 kan saya harus pakai Sobolev inequality.
Ya. Sebuah inequality kan mengharuskan nanti saya harus ada muncul lagi turunan lagi gitu. Kalau mau ke L2 tuh harus ada diturunkan gitu. Aturan dari sebuah inequality-nya sih. Kalau pas muncul turunan ketiga tuh saya bingung juga nanti ngestimate-nya kemana, karena persamaan geraknya kan sampai cuma orde 2 gitu. Itu sih kemarin Pak, paling sisanya tinggal mencoba sama yang energi tadi. Paling kalau saya definisiin seperti itu, apakah boleh atau enggak gitu? Ya boleh mah boleh aja, nggak ada masalah. Asal kamu bisa buktiin dia bounded aja. Yang susah itu kan sebenarnya itu nanti akhirnya ngebuktiin bahwa dia tuh memang bounded ya dari persamaan geraknya. Iya. Masalahnya kalau jadi kenapa Kleinerman itu harus ngebuktiin dia bounded gitu? Karena kan memang problemnya adalah dia definisiin sendiri energinya kan. Jadi dia harus ini. Nah kalau Simon Cliff itu kan pakai T00 kan energinya. Iya. Kalau T00 kan udah dijamin dia kekal gitu kan, dari kekekalan. Iya betul Pak. Jadi dia nggak harus buktiin lagi. Jadi dia tinggal set bahwa inisial energinya finite, ya sampai kapanpun dia finite. Iya. Nah kalau kamu modified itu salah satu keuntungannya sih, kita pakai energi dari sana. Kalau kita modified energinya, ya mau nggak mau kita harus tunjukkan gitu, estimate-nya seperti apa. Dan selalu begitu. Jadi kayak saya sama Iqbal juga waktu itu kan sama Pak Bobi bikin energi baru, kita startnya nggak pakai T00, ya itu harus dibikin dulu ininya apa? Estimate untuk energi itu seperti apa gitu, dia memenuhi apa. Karena kita definisiin sendiri energinya. Jadi kalau boleh aja sebenarnya Mulyanto ngedefinisi energi seperti itu, ya tapi harus dilihat propertinya seperti apa gitu. Karena meskipun nanti dibound ke J semua, tapi kalau kita nggak punya estimate buat J-nya, ya sama aja nanti akhirnya. Iya. Jadi saya milihnya tuh pas coba ngitung pakai energi biasa kan, ternyata suku-sukunya tuh, tapi kalau misalkan saya definisikan energi tertentu, kayaknya lebih mudah dan lebih bisa gitu. Cuma ya paling masalahnya itu harus buktiin sih. Ya udah. Itu paling Pak. Dikerjain aja, lanjutin. Sejauh ini saya baru sampai hitung, kan ada 2 persamaan yang harus saya estimate. Ini saya baru hitung sampai persamaan kedua Pak, karena lumayan banyak sukunya, jadi nah ini di persamaan kedua tuh kan ya muncul suku inilah istilahnya tuh. Ini kan harus satu-satu saya estimate, jadi baru sampai suku ke berapa gitu. Ini nanti juga kamu kan lebih fokus lagi nanti kan ke kon Mulyanto. Ya. Nah, ke kon itu lebih mudah nanti. Jadi itu sebenarnya bisa nanti istilahnya fungsi-fungsi jadi lebih sederhana kalau saya lihat. Pak, kalau misalkan GAB-nya tuh disamain kayak ngambil yang coupling H itu gimana ya Pak? Maksud kamu gimana? Kan kita kan GAB-nya tuh Kehler. Coba yang Kehler yang mirip di mana ya? Nah, GAB-nya kan Kehler seperti yang di ATMP. Ya. Kalau misalkan saya ambil bentuk lain misalkan, atau spesifik fungsinya seperti apa gitu, itu bisa atau enggak? Maksud kamu gimana? Kamu ambil flat gitu maksudnya apa? Misalkan V kuadrat misalkan gitu. Ya V kuadrat mah flat atau? Flat ya berarti. Ya bisa aja sih kalau kamu ambil flat juga. Sebenarnya sih kalau memang buat ya mungkin bisa buat exercise juga ya gitu. Dicoba aja dulu yang flat mungkin kalau mau sih.
Ya, Maka tadi juga kita ngambilnya yang cone-nya juga kan dia flat sebenarnya. Apa yang Yang H, yang H. dengan itunya. Oke, Pak. Bisa juga kalau kamu mau ambil, tapi kalau hal lambda konstan itu kan hal lambda sigma konstan sama dia itu flat yang sigma modelnya kan sebenarnya yang hampir sama ini kita melakukan hal yang bukan ini kan yang konkret kan sebenarnya. Ya, enggak ini mah berarti kan ini cuman ini aja, cuman apa? G-nya aja yang flat, tapi H-nya itu dia fungsi dari V kuadrat. Oh iya. Kalau yang syarat 46 juga sebenarnya ini syarat bahwa potensial scalarnya itu dia bonded ke metric cone gitu. Dan ini kalau nggak salah kalau misalkan kita ambil untuk yang K-nya apa istilahnya flat kan memenuhi Vic ya? Ya iya kalau dia cone mah udah jelas memenuhi, Pak. Iya. Nah, maksudnya kalau dia flat memenuhi. Iya, CPN juga kan sebenarnya sama. CN itu kan sama dia. Iya. Kan V kuadrat. Dia cone juga sebenarnya kan ya. Jadi waktu itu saya memang tunjukkan yang persamaan 46 ini itu bentuknya bisa CN, bisa yang bagian kanannya yang V besar itu, potensial scalarnya yang V besar itu bisa diambil CN, bisa diambil CPN. Iya. Tapi saya nggak bikin syarat apa-apa buat K-nya, pokoknya K-nya umum aja di sini. Dia harus pokoknya bonded gitu aja udah. Nah, ini mah kelas 46 ini mah luas. Walaupun dibilang khusus tapi ini masih luas. 46 cukup luas. Ya, masih cukup banyak itu kelasnya itu masih cukup besar. Kelasnya masih banyak. Kalau yang kamu umumnya itu adalah H lambda sigmanya itu fungsi dari V atau V kuadrat lah ya sama aja. Atau yang K-nya itu fungsi dari V gitu, V yang mutlak ini. Ya baik, Pak. Jadi bisa aja kalau memang mau dicoba dulu untuk flat gitu buat exercise biar kelihatan itu estimate-estimatenya seperti apa semua sampai beres gitu. Nah, nanti kan sebenarnya ketika G-nya ini mudah-mudahan sih modifikasinya nggak terlalu banyak gitu kalau kita memang bisa bikin bounded ke cone gitu. Ya. Oke. Buat saya supaya buat biar ada gambaran ini kan sebenarnya nggak selesai gitu kan ya, belum selesai gitu. Iya. Biar ada gambaran estimate apa yang memang bikin dia rumit sekali dan apa gitu. Itu mungkin bisa dicoba juga sih untuk kasus yang flat dulu sih buat menurut saya sih. Jadi hal sigmanya itu apa namanya V kuadrat, modelnya flat itu aja. Linear sigma modelnya dia flat itu CN aja. Jadi nanti kita fokus hal lambda sigma dulu aja. Gitu. Jadi satu-satu lah ngerjainnya gitu. Jadi kita fokus dulu nyelesain yang couplingnya. Setelah kita beres semua estimate buat couplingnya, dapat teorema akhirnya, baru nanti kita coba kalau ininya dia bounded ke cone gitu. Ya, siapa? Ya gitu aja Mulyanto. Ya Pak, siapa? Nanti minggu depan, Selasa depan ya kita lihat kemajuannya seperti apa. Ya Pak, siapa? Oke, lanjut berarti Prisma ya? Iya Pak. Ya silakan Prisma. Jadi saya untuk minggu ini hanya ini Pak, masih sampai yang linear, masih bongkar karena ada materi-materi baru, jadi saya harus apa namanya? Halo Pak, bisa dengar saya Pak? Misalkan di paper sebelumnya kan ada dia definisikan seperti ini, bentuknya mirip seperti ini. Saya tidak tahu gitu, kenapa dia definisi ini gitu. Ini mah cuma energi aja. Saya cuma ngikutin yang ada, saya masukin. Ya Pak? 21 mah energi aja ini. Iya, karena saya baca di penelitian lain ada yang seperti ini untuk low regularity, high regularity beda gitu Pak. Omega kalau, itu 1 plus omega kan itu maksudnya ya? Ya Pak? 1 plus omega kuadrat kan ya yang tanda... Yang ini Pak? Iya. Tanda apa namanya kurung siku itu? Iya, ini.
Mana sih? 1 plus omega kuadrat tuh kan situ. Betul, iya. Ini yang BT-nya. Sama kayak yang di osilator seperti yang Bapak kemarin bilang itu. Oke. Nah, cuma saya tidak tahu kenapa belum dapat ide kenapa dia milihnya seperti ini gitu. Kalau untuk yang hiperbolik seperti ini, kemudian yang eliptik beda lagi gitu. Kalau ini kan determinannya sama dengan M. Kalau ini maksudnya seperti apa ya Pak ya? Ini kok ada T di sini Pak? Transpose? Bukan Pak. Bukan lah. Masa transfer biasa Pak? Loh, emang kenapa? Itu transpose Soalnya biasa. kalau saya cari V-nya kayak bukan transpose Pak. Jadi gini, V itu kan dia vektor secara umum. Kalau vektor itu kan matriksnya matriks kolom. Ya. Nah, sekarang dia tulis pakai matriks baris, tapi ditranspose. Iya, Jadi sebenarnya cuma menunjukkan bahwa itu matriks kolom aja. Kalau saya baca kok bukan transpose ya Pak? Apa? T-nya apa berarti? Ini. Pengertian saya transpose itu. Setahu saya kalau kita nuliskan persamaan diferensial dalam bentuk itu maksudnya dia diletakkan dalam matriks kolom. Itu transpose. Apa namanya? Kenapa dia bisa dapat bentuk seperti ini gitu kok? Bentuknya seperti ini gitu. Itu jadi ada saya hanya ngikutin langkah-langkahnya aja gitu Pak. Jadi gini, kan kita punya biasanya kan kita punya kalau persamaan diferensial, ya, order 2, ya, kan selalu kita bisa split. Jadi ya. 2 persamaan diferensial order 1. Ya. 1 itu terkait dengan fungsinya. 1 lagi terkait dengan turunannya. Gitu kan. Kayak di ruang fasa. Ya, betul. Nah, ini juga sama kan. Jadi yang suku pertama itu adalah fungsinya, yang kedua itu adalah turunan fungsinya terhadap V. Si pelajari yang ini sih Pak, apa namanya? Contohnya kayak yang di hiperbolik, apa namanya? Estimate-nya jadi seperti ini. Kemudian pakai diagonalisasi matrik biasa itu dapat yang tadi saya masukkan nilai B dan M dengan yang di paper. Untuk yang linear secara umum sih nggak ada masalah ya Pak, kalau ngikutin metode paper yang sebelumnya gitu. Ya cuman saya minta kan spesifik kita pilih M dan apa namanya B-nya ya. M dan B-nya saya masukkan, B-nya sama semua Pak, nggak ada masalah saya kira. Ya memang nggak ada masalah sih. Oh, berarti kalau untuk yang linear, kalau saya bingung ini kenapa saya masukin B dan M-nya ke rumus-rumus kok cocok semua gitu Pak. Kan saya bilang kemarin yang perlu kamu cek itu adalah bahwa M dengan B yang kita pilih itu memenuhi asumsi yang di atas itu loh. Iya. Kalau dia udah memenuhi asumsi yang di atas, ke bawahnya kalau udah dia oke, ke bawahnya mah ya sama tuh. Udah terpenuhi kok. Iya. Oh ya Pak. Cuman yang harus dicek itu adalah bahwa kan dia umum kan. Ya. Nah, terus dia bikin asumsi buat M seperti apa banyak itu kan kemarin. Ya sudah buat Pak. B juga saya cek apa. Tapi nggak saya tulis. Justru yang penting itu adalah bukan proof ini sebenarnya, bukan terlalu ini kan karena proof ini kan sebenarnya udah ada yang ngerjain. Iya. Nah yang perlu ditulis dengan detail itu sebenarnya adalah bahwa asumsi-asumsi kita itu cocok gitu. Oh iya, nanti saya ketik Pak. Saya kira cuma suruh buktikan aja yang penting proof yang untuk linear, kemudian karena linearnya gitu. Iya, itu juga. Tapi kan ini udah ada yang ngerjain sebenarnya kan. Gitu. Iya udah ada. Tinggal saya masukkan nilai B dan M-nya aja ke sini ternyata cocok gitu Pak. Iya, nah tapi kan berarti B dengan M yang kita punya itu kan harus memenuhi yang asumsi dia. Oh iya, gitu. Iya Pak. Nah kamu juga itu tolong ditulis. Oh iya Pak. Iya saya ketik.
gitu. Jadi nanti kita bisa Kalau yang lihat non-linear, apa yang perlu nanti ditulis, ya, apa yang perlu nggak. Gimana terus? kalau yang non-linear saya belum, karena masih yang linear aja saya masih belum. Ini Pak, baru ngitung sekali Pak. Ya udah. Oh ya, mau tanya Pak, saya kalau seumpamanya ini untuk yang A sama dengan min 1. Ah, saya kan dapat hitungan seperti ini Pak. Saya syarat. Ya Pak? Tadi kalau alfa atau apa A? Alfa Pak. Alfa salah Pak. Untuk alfa min 1, saya kan dapat seperti ini. Ini apa langsung bisa seperti ini Pak? Karena syaratnya kan ini. Mu per 2 min P beta kurang dari min 1. Nah, itu kan faktor skala kan? Iya, faktor skala, ada taunya. Ah, faktor skalanya kan kamu punya. Iya. Faktor skalanya kan A1 itu 1 plus T kan? 1 plus tau. Ah, ya udah tinggal masukin aja kamu. Itu integralin, bener nggak dia ngerti? Iya. Kalau ditulis gitu aja nggak apa-apa. A-nya ini, Pak. Ini A-nya begini tuh kalau nggak sama dengan min 1. Iya, kalau yang umum aja nih, Pak. Enggak, ini alfa. Kalau alfanya nggak sama dengan min 1. Coba kamu masukin min 1, berapa? Ya 0, Pak. Simples ini. Tinggal H0 per alfa plus 1. Kalau alfanya sama dengan min 1 gimana coba? Oh ya, ini nggak bisa ya, Pak ya? Nah, 0 per 0. Ini tuh jadi persamaan 13 ini berlaku itu kalau alfanya itu nggak sama dengan min 1. Min 1. Kalau alfanya sama dengan min 1, itu beda lagi. Iya. A-nya. Coba cari kalau kamu. Gimana? Nah, terus masukin ke yang tadi. Ini kan untuk alfa sama dengan min 1 kan? Yang tadi kamu tanyakan. Iya. Mana-mana tadi? Nah, itu kenapa tadi nggak saya selesaikan? Karena itu saya juga bingung ketika ada H0 per min 1 plus 1, ini mau masukin apa gitu. Itu yang atas, yang atas. Tadi bawah-bawah. 62, 63. Nah, itu ya. Kamu cek gitu di sini. Karena kamu punya A kuadratnya. Yang tadi kan nggak bisa dipakai. Oke, Pak. Iya, kamu cari dulu. Putus-putus ya, Vicky atau kalau Prisma ya? Saya Pak, ada pesawat lewat Pak tadi Pak. Oh gitu. Jadi kamu cari dulu A kuadrat A untuk alfa. Kalau saya masukkan A, kemudian saya ternyata bisa buktikan ini, berarti betul ya Pak, selesai gitu. Iya. Nah, cuman itu kan berarti kan kamu dapat syarat sebenarnya nanti di sini. Iya Pak. Putus-putus ya, halo? Iya Pak. Halo Pak. Halo Pak. Keputus-putus ya, saya nggak dengar tadi gimana Prisma. Kamu ambil alfa sama dengan min 1, ini kamu buktikan. Kalau ini bisa kamu buktikan, ya cukup itu seperti itu. Ya kalau saya dapat A-nya min 1 berapa, kemudian saya masukkan ke sini dan ini kurang dari hingga gini, berarti udah selesai gitu Pak. Terus apa lagi Pak yang dicari Pak? Loh, kamu terus teoremanya mana estimate-nya? Udah kebukti belum untuk alfa sama min 1? Halo? Halo Prisma. Buktikan ke alfa min 1. Karena pakai alfa yang dia. Ya Pak? Tadi Pak Vicky nanya, halo, Pak? Untuk alfa min 1 udah dapat hasilnya belum? Kalau alfa min 1 belum, karena ini masih mau tanya dulu, apakah ini kalau saya dapat A, kemudian saya pakai ini, bisa gitu. Kalau ini bisa kan berarti nanti saya bisa state teoremnya gitu. Oh, ya udah. Sekarang kalau yang min 1 ke 1 gimana? Udah? Min 1 ke 1 masih linearnya Pak. Karena yang linear udah min 1 ke 1. Belum Pak, masih sampai linearnya Pak. Bukan, maksud saya yang linearnya juga udah. Yang linearnya udah, cuman saya belum ketik apakah bentuk yang ini memenuhi asumsi-asumsi yang ada di paper sebelumnya gitu. Oh. Tinggal saya ketik aja, nanti saya kirim gitu Pak. Ini baru linearnya aja, berarti belum non linearnya ya? Belum Pak, karena yang linear aja saya ada materi-materi baru yang harus saya pelajari seperti yang ini. Ini kan saya belum pernah belajar Pak, kayak seperti ini nih. State transition matrix, kemudian
solusi-solusi ODE itu saya belum pernah belajar Pak sebelumnya Pak. Kamu sama diferensial biasa kan, ODE biasa. Ya, tapi kan apa namanya hal-hal yang seperti ini tuh saya belum pernah pelajari gitu. Itu kayak deret itu mah kayak deret apa? Dyson Deret series. Ya deret Newman ini Pak. Iya, deret Newman. Itu Dyson series biasanya. Iya. Quantum. Iya. Itu yang bikin lama karena harus belajar ini dulu gitu. Siapa Pak? Kamu teringat ini ya apa? Saya lupa siapa. Michael Taylor ya, yang buku PDE tapi ada 3 buku itu. Udah Pak, saya bongkar dari Michael Taylor yang non linear sama yang linear itu. Enggak, Ya, kamu nggak baca jelas. chapter 1 aja. Chapter 1 itu sekitar 100 halaman lah gitu. Itu isinya ODE semua. Iya Pak. Yang gini-gini ada semua. Iya Pak. Jadi dari 3 buku ODE itu dia cuma bahas 1 chapter. Iya Pak. Kemudian yang muncul estimate begini tuh saya masih belum pernah ngerjain sebelumnya Pak. Iya, ini Volterra. Jadi yang bikin lama tuh saya harus. Ya, jadi yang di paper itu istilahnya asing semua buat saya. Jadi saya harus cari satu-satu baru. Ya, maksudnya kamu kalau bahas ini namanya. Kalau bahas persamaan integral tuh larinya ke teori operator. Ke teori operator larinya ke final analisis ya. Iya, ke apa namanya? Teori operator untuk persamaan hiperbolik. Nah, itu saya jadi bongkar lagi ya persamaan hiperbolik. Kemudian itu yang bikin lama, Pak. Jadi pondasinya saya nggak ada, Pak. Hilbert-Smith, operator. Betul, iya, Pak. Jadi saya nggak pernah main itu sebelumnya gitu. Spektrum di kompaknya. Iya, nah itu saya dasarnya nggak ada, jadi harus bongkar lagi gitu, Pak. Bentar, Pak. Ini lagi saya cari. Ini 19, tuh Hamel. Prisma, suara kamu tuh kecil ya, saya kedengeran. Iya, Pak. Oke. Teoremanya mana? Yang untuk alfa min 1. Ini, Pak. Untuk min 1 ini. Ini untuk min 1. Ya, untuk min 1. Oke, tapi kan ini udah ada yang ngerjain kan ya? Udah. Cuman saya tinggal modifnya adalah bentuk B, bentuk M, dan bentuk non-linearnya. Kalau yang udah ngerjain. Saya tahu itu udah. Tapi intinya kamu yang linear sudah. Untuk alfa sampai min 1. Ya, dan itu hasilnya sama dengan yang dikerjakan orang-orang sebelumnya gitu, Pak. Oke. Itu berarti kan kita cuma review di situ. Oke. Ya. Sekarang untuk yang non-linearnya bagaimana? Yang misalkan antara min 1 sampai 1. Belum, Pak, yang non-linearnya. Oke. Yang tadi kamu tanyakan tuh kenapa maksud saya? Kan saya untuk yang kasus min 1, yang linearnya kan udah. Saya mau berangkat ke non-linearnya, saya ngitung di tengah-tengah jalan ada integral yang seperti tadi gitu. Oke. Nah, di tengah-tengah jalan ada begini untuk membuktikan yang non-linear gitu. Oke. Seharusnya mungkin kalau misalkan nanti kamu mau tanyakan tuh mungkin kamu kasih tanda atau komentar kamu gitu. Jadi saya juga ngikutinnya itu jelas gitu. Oh iya, Pak. Nah, ya, ini sebenarnya A kuadrat ini kan koefisien dari yang non-linear itu. Iya, betul. Oke. Yang 6364 kan itu ada A kuadrat. A kuadrat itu pasti datangnya dari integral yang non-linear. Karena koefisien yang non-linear itu A kuadrat. Iya. Kok pembuktian untuk yang A sama dengan min 1 lebih sedikit ya, Pak ya? Daripada yang min 1 sampai 1. Nggak tahu saya, kamu yang buktiin. Iya. Saya kok malah kesulitannya yang di antara min 1 sampai 1, Pak. Ya pokoknya gini aja, minggu depan coba kamu selesaikan, bisa nggak itu? Ya. Ya Pak, saya usahakan. Pak, kalau minggu depan hanya mengumpulkan laporan, kira-kira bisa apa tidak, Pak? Soalnya minggu depan saya dengan Mas Mulyanto. Oke lah, nggak apa-apa. Berarti mau kapan? Bentar, minggu depan tuh tanggal berapa sih? 22. Kota untuk ngajar SBMPTN selama 1 minggu.
dikumpulkan di hari Selasa. Enggak, kamu ke mana? Sebentar.